Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya dari kelompok 3 Bobby Fischer. Adapun anggota-anggota dari kelompok 3 nih. Yang pertama ada Husna, yang kedua Ibnu Hakam Komari, Rahmada Nursalis, Auliana Ajija Pasha, Tiara Puspita Dewi, dan saya sendiri, Maulia Widya Rosada. Jadi, kami pada hari ini ingin membahas tentang pembelajaran bagi anak dengan spektrum autisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kelas transisi, pendidikan terpadu, dan pendidikan inklusi. Nah, di layar sudah terlihat pendidikan kelas transisi ini berupa kelas dengan persyaratan program kegiatan dalam suasana pengajaran dalam menggunakan kurikulum yang telah dimodifikasi. Nah, ada juga tujuan dari adanya kelas transisi ini, yaitu membentuk kesiapan anak dari segi interaksi sosial dan komunikasi, menyiapkan kemampuan dasar peserta didik dalam membaca, menulis, dan menghitung, melatih kemandirian, melatih kedisiplinan, serta mampu meningkatkan aturan belajar agar anak tidak canggung ketika memasuki sekolah reguler. Nah, di sini sekolah reguler yang dimaksud adalah sekolah yang melaksanakan program reguler menggunakan metode pembelajaran konvensional, pelaksanaan penilaian melalui ujian lisan maupun tertulis, hingga praktik dan tugas harian. Nah, untuk tujuan dari adanya pembelajaran reguler ini merupakan untuk mengurangi keragaman kecepatan belajar dari peserta didik agar mencapai suatu tingkat pencapaian kompetensi. Nah, meningkatkan kualifikasi akademik peserta didik dan memberikan pelajaran secara reguler bagi mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional. Selanjutnya, ada pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu ini merupakan sekolah yang memberikan kesempatan kepada murid berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Nah, dengan kata lain, pendidikan terpadu juga menuntut anak harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan di sekolah reguler. Nah, ada juga kelemahan dan keuntungan adanya pendidikan terpadu ini. Yang pertama itu adalah kelemahannya, di mana pada pendidikan melalui sekolah terpadu ini anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan individu anak. Nah, yang kedua itu adalah keuntungannya, di mana anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar. Selanjutnya adalah pendidikan inklusi. Nah, program pendidikan inklusi atau biasanya disingkat sebagai PPI ini merupakan suatu program yang ditawarkan kepada murid yang berkebutuhan khusus atau MBK untuk belajar bersama-sama rekan belajarnya, di mana pendidikan ini juga mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat di kelas reguler bersama teman-teman seusianya tanpa harus dipisahkan atau dikhususkan. Nah, pada pendidikan inklusi inilah yang memberikan hak kepada murid berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan yang semaksimal mungkin. Baik, saya akan melanjutkan tentang sekolah khusus anak autis. Jadi, sekolah khusus anak autis tentunya harus dilengkapi dengan elemen-elemen yang mendukung, fasilitas yang lengkap, serta suasana yang dapat membangkitkan semangat anak-anak autis agar dapat terus tertarik dengan kelas yang telah disediakan. Dalam hal ini, anak tersebut diberi pendidikan dan pengajaran yang difokuskan dalam program fungsional, misalnya saja dalam program Bina Diri atau yang disingkat ADL. Bakat dan minat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak autis. Beberapa anak memperlihatkan potensi yang sangat baik dalam bidang tertentu, misalnya saja dalam bidang olahraga, musik, melukis, komputer, matematika, keterampilan, dan sebagainya, dan masih banyak lagi.
Anak-anak ini sebaiknya dimasukkan ke dalam kelas khusus sehingga potensi mereka dapat dikembangkan secara maksimal. Contohnya saja kelas keterampilan, kelas pengembangan olahraga kelas, musik kelas, seni lukis, kelas komputer, dan lain-lain. Contohnya lagi, program pendidikan di sekolah khusus autis terdiri dari program dasar yang berarti kemampuan kognitif, bahasa sensomotorik, kemandirian, sosialisasi, seni, dan bekerja. Lalu ada program keterampilan yang terdiri dari melukis, memasak, menjahit, menyablon, kerajinan kayu, dan sebagainya. Dan program-program lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Fasilitas yang baik akan membantu dalam kesembuhan anak autis. Karena fasilitas inilah yang akan membantu melatih lenturnya syaraf-syaraf baik motorik maupun sensorik pada anak. Selain fasilitas yang baik, ada hal lain yang harus dipikirkan, yaitu penataan ruangan yang nantinya memiliki pengaruh pada perubahan pola perilaku pada anak autis supaya menjadi lebih baik dan kreatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya program sekolah di rumah atau homeschooling. Ada pula anak-anak autistik yang bahkan tidak mampu ikut serta dalam sekolah khusus karena keterbatasannya, yang mempunyai karakteristik autisme berat seperti anak mengkorban, retardasi mental, masalah motorik di auditorinya, dan lain-lain. Anak ini sebaiknya diberi kesempatan ikut serta dalam program sekolah di rumah atau disebut juga dengan homeschooling program. Adapun tujuan homeschooling program tersebut yaitu yang pertama untuk mengembangkan pengenalan diri, yang kedua itu untuk mengembangkan sensori motorik, yang ketiga itu untuk mengembangkan bahasa reseptif dan ekspresif serta kemampuan sosialnya, yang keempat itu untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus, dan yang kelima untuk mengembangkan kemampuan mengurus diri sendiri, yang keenam untuk mengembangkan emosi dan mental spiritual, yang ketujuh untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang menyimpang. Selanjutnya ada Panti Gria Rehabilitas Autisme. Panti rehabilitasi lebih terfokus pada pengembangan anak autistik dengan kemampuan yang sangat rendah atau terbatas, tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah khusus, dan banyak memerlukan perawatan. Adapun tujuan anak dimasukkan ke Panti Gria Rehabilitas Autistik, yang pertama itu untuk mengembangkan pengenalan diri, yang kedua untuk mengembangkan sensori motorik dan persepsi, yang ketiga untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus, yang keempat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi, yang kelima untuk mengembangkan bina diri, kemampuan sosial dan mental, yang keenam untuk mengembangkan keterampilan kriteria terbatas sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Prinsip-prinsip pembelajaran anak spektrum autis: 1. Terstruktur, 2. Terpola, 3. Konsisten, 4. Terprogram. Metode dan strategi pembelajaran untuk anak spektrum autis. Metode yang digunakan itu ada beberapa metode, ada metode demonstrasi, pemberian tugas, simulasi, dan karya wisata. Penilaiannya itu berbentuk perbuatan, karena yang dinilai adalah kemampuan dalam praktek, melakukan kegiatan menolong diri sendiri, dan lisan. Karena sebelum praktek, anak itu perlu mengenal alat, bahan, dan tempat yang digunakan. Lalu ada nih hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih bahan ajar dengan spektrum autis. Anak autis itu ada keterlambatan di perkembangan kognitifnya. Jadi kita harus mengembangkan kognitifnya. Bagaimana mengembangkannya itu? Bagaimana upayanya? Yang pertama adalah the pace of learning. Siswa autis memerlukan waktu belajar yang lebih banyak
memerlukan waktu untuk memahami materinya itu lebih banyak daripada teman-teman sebayanya. Lalu yang kedua, levels of learning. Anak-anak autis itu tidak dapat memahami sejauh pemahaman siswa lainnya dalam beberapa kemampuan atau mata pelajaran, sehingga mereka itu perlu dorongan untuk dapat memahami materinya sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, levels of comprehension. Pada umumnya, siswa autis itu mengalami kesulitan dalam mempelajari materi yang bersifat abstrak. Jadi, penggunaan media benda-benda konkret dalam pembelajaran itu sangat dibutuhkan oleh anak yang memperoleh pemahaman yang kuat dan tidak verbalistik. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan tentang media pembelajaran pada anak dengan spektrum autis. Jadi, seorang anak autis mengalami kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Anak autis ini seringkali menggunakan bahasa tubuh dalam berkomunikasi dalam waktu yang relatif cukup singkat dan cenderung menghabiskan waktu sendiri, sehingga anak tersebut jarang melakukan komunikasi dengan orang lain atau orang yang ada di sekitarnya. Nah, jadi media yang sangat efektif untuk pembelajaran bagi anak dengan spektrum autis ini adalah media video pembelajaran. Dengan menggunakan media video untuk pembelajaran, anak bisa mencapai efektivitas pembelajaran, lalu berkonsentrasi pada materi sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, dan memberikan pengalaman langsung tentang suatu kejadian atau peristiwa. Nah, tingkat daya serap dan ingat terhadap materi pelajaran dapat meningkatkan secara signifikan jika proses pemerolehan informasi awalnya lebih besar melalui indera pendengaran dan juga penglihatan. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran anak dengan spektrum autis. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan tingkat pencapaian pembelajaran. Tujuan evaluasi untuk memperbaiki cara belajar dan menentukan proses pembelajaran yang tepat dan sesuai. Ada 3 pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi proses, yang kedua ada evaluasi bulanan, dan yang ketiga ada evaluasi caturwulan atau evaluasi progres. Yang pertama ada evaluasi proses. Evaluasi proses dilakukan dengan cara meluruskan dan membetulkan perilaku menyimpang pada saat proses pembelajaran. Hal ini dilakukan pembimbing dengan cara demonstrasi secara visual dan nyata. Dan proses ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses yang dicapai anak. Yang kedua ada evaluasi bulanan. Evaluasi bulanan ini bertujuan untuk memberikan laporan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi pembimbing. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mendiskusikan masalah perkembangan antara guru dan orang tua peserta didik untuk mendapatkan solusi dan pemecahan masalah dengan cara mencari penyebab dan latar belakang munculnya masalah serta pemecahan masalah seperti apa yang tepat dan cocok untuk peserta didik. Yang ketiga ada evaluasi caturwulan, bisa juga disebut sebagai evaluasi program, yang artinya sebagai tolak ukur keberhasilan program apabila program pendidikan dan pengajaran tercapai dan dapat dikuasai anak, maka kelanjutan program ditingkatkan, dan apabila program tidak dikuasai, maka anak akan mendapatkan program remedial. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas belajar yang mendukung pengembangan anak autis. Dalam konsep pendidikan khusus, makna fasilitas pembelajaran yang memadai harus bersifat rekreatif dan fungsional. Fasilitas belajar yang rekreatif yaitu penyediaan dan penataan fasilitas belajar harus memberi ruang bagi anak autis untuk bermain. Kedua adalah fasilitas belajar yang bersifat fungsional, bahwa penyediaan dan penataan fasilitas belajar pada anak autis harus memberikan dukungan terhadap proses pembelajaran. Saya sebagai moderator dan mewakili kelompok 3 memohon maaf jika ada kesalahan, perbuatan, atau kata-kata yang kurang enak didengar. Kami mohon
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.